Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelda Ayu Aditya. Saya dari jurusan Matematika tahun 2024. Saya dari kelompok 2 dengan mata kuliah Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan homepage sederhana dengan menggunakan aplikasi HTML. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Di sini saya sudah mempunyai codingannya dan juga hasilnya. Oke, pada codingan ini ada beberapa bagian seperti head, title, style, dan juga body. Pada bagian title, saya menuliskan dengan homepage sederhana. Eh, Homepage sederhana ini akan muncul pada bagian atas sini. Kemudian pada bagian style dan pada bagian body, saya menggunakan font family atau jenis font yaitu Arial dan sans serif. Untuk margin atau jaraknya saya menggunakan 0. Dan untuk padding atau saya memberikan eh, ruang di dalam elemen, saya mengaturnya dengan 0. Dan untuk background color atau warna background, saya menggunakan warna dengan kode ABA9A9. Untuk header atau bagian kepala dari eh, bagian dari ini, saya menggunakan background image atau background dengan foto. Kemudian, untuk background size atau ukuran background, saya menggunakan cover. Kemudian, untuk background position atau posisi background, saya menggunakan center atau di tengah. Kemudian, untuk height atau tinggi, saya menggunakan ukuran 500 px. Untuk color atau warna, saya menggunakan warna dengan kode 0E, 0D, 0D. Untuk display atau menentukan bagaimana suatu elemen HTML yang ditampilkan, saya menggunakan flex. Dan flex direction saya menggunakan kolom. Kemudian alike item saya menggunakan center. Justify context saya menggunakan center. Dan text alike saya menggunakan center. Untuk header 1 saya menggunakan font size 4 EM. Untuk bagian nav atau navigasi atau menjelaskan definisi dari mendefinisikan bagian navigasi, saya menggunakan display dengan flex, justify context saya menggunakan center, background saya menggunakan background dengan kode 333, lalu padding saya menggunakan 10 px. Untuk navigasi A, saya menggunakan color atau warna dengan kode FFF, text decoration saya menggunakan non, padding saya menggunakan 0 dan 15 px. Untuk font size saya menggunakan 1.1 em. Untuk navigasi hover saya menggunakan color atau warna dengan kode ABA9A9. Kemudian untuk bagian kontainer pada padding saya menggunakan 20 px atau pixel. Untuk max width atau maksimal lebar saya menggunakan 1000 pixel. Untuk margin saya menggunakan auto. Dan pada bagian section saya menggunakan margin button atau batas bawah 40 pixel. Kemudian untuk H2 saya menggunakan warna dengan kode 333 dan text alike saya menggunakan center. Untuk card saya menggunakan background dengan kode 888686. Untuk padding, saya menggunakan 20 pixel. Untuk margin button, saya menggunakan 20 pixel. Untuk border radius, menggunakan 8 pixel. Dan untuk box
Shadow saya menggunakan 0, 4 pixel, 8 pixel. Kemudian untuk footer atau bagian bawah, saya menggunakan background dengan kode 333. Dan untuk color, saya menggunakan color dengan kode warna FFF. Untuk tag alike, saya menggunakan center. Padding, saya menggunakan 20 pixel. Position, saya menggunakan relatif. Untuk button, saya menggunakan 0. Dan untuk width atau tinggi, saya menggunakan 100%. Eh, Kemudian, untuk bagian body, pertama, kita atur untuk bagian header atau kepala dari sebuah web. Di sini saya menuliskan H1 dengan tagnya. Di sini saya menggunakan tag H1 dan menuliskan selamat datang di Trip Bromo. Kemudian center, kemudian enter, dan pada baris kedua saya menggunakan tag P untuk memulai paragraf dan B untuk membold teks yang dituliskan. Di sini saya menuliskan, rencanakan petualangan Anda di Gunung Bromo bersama kami. Itu tadi untuk bagian header atau kepala dari sebuah web. Kemudian untuk bagian navigasi, di sini saya menuliskan tag ahref. Eh, Atribut href pada elemen A atau author digunakan untuk menentukan tujuan dari sebuah tautan. Di sini saya menuliskan home dan eh, atribut href memungkinkan kita membuat link yang bisa diklik untuk bernavigasi ke halaman lainnya. Ketika di-enter, itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, dan tentang kami di sini bisa diklik karena menggunakan eh, atribut href. Kemudian, saya menggunakan tag div class container. Di sini, kemudian di bawahnya saya menuliskan div ID about dengan kelas section. Kemudian, saya menambahkan tag H2 dan menuliskan tentang kami. Dan untuk teks berikutnya, saya menggunakan tag P untuk memulai paragraf dan menuliskan tentang trip Bromo pada homepage ini. Ketika di-enter, maka akan berubah seperti ini. Pada bagian tentang kami ini menjelaskan tentang trip Bromo tersebut. Kemudian untuk package, sama seperti pada about, di sini saya menambahkan div class dengan card. Lalu saya menuliskan paket Sunrise dan deskripsi dari paket Sunrise tersebut dan juga harganya. Untuk paket pendakian dan paket eksplorasi Bromo sama seperti pada paket Sunrise. Kemudian untuk kontak, di sini saya menggunakan kelas section, lalu kontak kami. Kemudian saya menggunakan tag P alike center eh, untuk menempatkan teks tersebut pada bagian tengah-tengah suatu halaman. Di sini saya menuliskan untuk informasi lebih lanjut atau pemesanan paket wisata, silakan hubungi kami. Di sini sudah ada email dan telepon yang bisa dihubungi untuk informasi lebih lanjut. Kemudian untuk bagian footer atau bagian kaki atau biasa di bagian bawah,
Saya menggunakan tag P untuk memulai paragraf. Kemudian saya menuliskan kopi 2024 Tribromo, semua hak cipta dilindungi. Kemudian ketika di-enter semuanya, akan berubah seperti ini. Kemudian, dan untuk setiap kali memasukkan tag atau teks, jangan lupa menyimpannya dengan cara Ctrl S. Kemudian, klik reset pada bagian hasilnya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.